Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar Mike? Gimana game week 7-nya? Baik, baik pedas. Baik-baik pedes ya. Ya, at least lo gak dapet red arrow ya, kayak gue ya. Selamat ya. Ya, kalau lu mah jatuh ketiban ya, jatuh ketiban ya. Parah sih. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi minggu lalu bilangnya naik, tapi ternyata pelan-pelan tapi pasti turun anjir. Red arrow lagi, gila gue cuma dapat 45 poin minggu lalu di bawah average. Kan gue udah bilang waktu itu lu pada bilang lu posisinya di mana FPL bias ya, gue udah bilang tunggu aja. Lahan tapi pasti gue balap. Iya deh. Tapi ya nggak baik-baik amat lah, gue banyak banget yang blank coy. Parah nih. Ya masih mending tapi kan daripada gue ada salah, tapi poinnya cuma satu. Gimana coba? Ya, with that being said, gue juga suffer dengan nggak punya Trippier lah. Trippier kan lagi-lagi full point kan. Gila sih tuh orang. Ya walaupun gue bilang kayaknya nggak worth dengan harga segitu, tapi kalau misalkan dia killing us kayak gini kayaknya lama-lama. Agak mau nggak mau harus beli juga ya. Iya. Ya tapi at least number one transfer in curse-nya udah hilang kan. Ya ya, Trippier exactly. minggu lalu udah dapat 12 poin dia minggu minggu lalu. Soalnya kalau gue tuh gara-gara nggak ada yang nyangka gitu loh si si Botman cedera. Tadinya gue pikir oke lah, nggak ada Trippier tapi gue ada Botman sama Shar, jadi bisa cover nih Trippier gitu kan. Maksudnya nggak ancur-ancur amat. Botmannya nggak main ya ancur lah pak. Ya tapi untung sih menurut gue dengan Botman gak masuk, cash gue jadi masuk nih. Habisnya minggu lalu cash gue taruh cadangan. Untung aja Botman gak main. Jadi at least cash dapat 6 poin masuklah tim gue. Enggak pak, kalau misalkan si Botman main, dia clean sheet, si Madison gua nggak masuk, yang si Cash masuk kan, poinnya lebih tinggi kalau buat gua ya. Anyway, kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League nih yang paling tinggi game week 7 kemarin tuh ada tim Acak nih dengan 93 poin. Dia squadnya ngepoin semua kecuali Kabore yang double point tapi cuma double game week tapi 3 poin doang sama Mitoma nih 1 poin. Dan dia ada Saka di bench nomor 3-nya. Ini kayaknya kena tipu nih, Saka injured malah main dan ngepoin. Gua udah bilang nggak apa percaya gituan. Ntar kita bahas ya. Ya, Tapi minggu kemarin emang deg-deg ya. Sebelum deadline tuh banyak banget kan aset-aset yang di flag tuh. Saka, Saliba, Son, Madison, Botman. Tapi hmm, ternyata main semua kecuali Botman. ya. Uh, dan kalau update peringkat 1 dan 4-nya nih akhirnya peringkat 1 nih beda tim nih. Sekarang peringkat satunya ada tukang urut LFC dengan total 472 points. Peringkat 2 sama 3-nya kebetulan sama total points-nya. Ada tim Sina Gebrakan dan Overthinker FC dengan 468 points. Dan terakhir di peringkat 4 ada tim Death Row FC nih, 457 poin. Benar-benar top 4-nya baru semua nih kecuali Overthinker FC. Segitu kompetitifnya ya Liga FPL tuh. Hmm. Ya udah sebelum kita lanjut nih bahas-bahas aset FPL mana yang essential game week ini, kita mau bilang thank you yang udah support kita dengan follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan sosial media lainnya. Oke, Mike, langsung aja nih kita bahas game week 8. Lego. Siapa aja nih? Kayak biasa ya, essential dulu yang must have. Satu per posisi. Kita start dari defenders. Siapa nih, Pak? Yang menurut lo essential defenders? Essential defenders. Mungkin gue mulai dengan yang paling obvious, Udogi. Karena gini, nggak usah ngomong obvious tuh kayaknya Newcastle tuh udah mulai agak-agak. Ya tapi Newcastle pun dapat lawannya West Ham gitu kan, yang spesialis bola mati lah, apalah gitu udah mulai acak. Tapi menurut gua Udogi sih. Mereka dapat Luton Town dan kita lihat Spurs nih, as much as I hate to say it, tapi Spurs lewat lah, pass the eye test lah. Waktu lawan Arsenal mereka bisa tetap nyerang, lawan Liverpool tetap survive gitu ya. Walaupun belakangnya bolong, tapi kita lihat nyerang terus, benar-benar memainkan sepak bola nyerang. Jadi menurut gue Udogi
esensial gitu. Given the price juga ya. Pedro Porro mungkin juga sama, tapi kan eh, dia lebih mahal gitu. Dan kita tahu sekarang kayaknya udah mulai lebih kompetitif ya. Kita harus pintar-pintar cari taruh duitnya nih. Ya, ya, ya. Ya, dia the only two teams yang belum kalah kan Ya, season ini selain Arsenal itu Tottenham. of course. Ya, Of ya, lihat aja. course. Gue aja. Yang di Hah? atas tuh turun, tenang aja. Sorry, nggak berlaku buat kayak gini. Berlaku aja buat tim kayak lu gitu. Sialan. Kayak lo bener-bener ini ya. eh, Spurs fan nih jadinya. Enggak Di lah. FPL. FPL? Kalau di Ayo. FPL ya gimana? Paling on fire dia. Kita harus realistis lah. Gue belum seberani itu sih. Gue tahu ada beberapa FPL legend atau FPL veteran tuh yang mereka tuh die hard fan juga. Tapi mereka mainin FPL-nya dengan die hard fan. Contoh dia ada gue lupa namanya siapa. Dia itu die hard fan-nya Liverpool, siapa? Everton. Jadi dia nggak pernah pakai asetnya Liverpool dari dulu main. Dan dia still make it to the top 100k. Itu gila sih menurut gue. Apa sih? Iya, yeah, ada. Siapa aja? Ntar gue share deh namanya. Gue lupa siapa. Oke, lo Udogi ya berarti ya. Hmm. Oke, ya kalau gue essentialnya nih mau nggak mau kayaknya harus Matty Cash sih. Dia he's been really good this season. 2 gol, 1 assist, 2 clean sheet dari 7 games. Buat seorang defenders tuh mantul banget tuh angkanya. Cash juga sekarang kan essentially main sebagai right winger kan. Ya, Kalau ngomongin underlying stats-nya juga nih si Cash pretty much nomor 1 di semua attacking rank dibanding semua defenders. Jadi dia nomor 1 di XGI atau expected goal involvement, XG, number of shots inside the box which is 11 BTW. Big chances sama goals juga. Ini dia nomor 1 nih di antara semua defenders FPL. Dan fixturesnya Villa juga really good dari game week 8 sampai 14 nanti. Jadi sebenarnya triple up on Villa assets juga not a bad option sih menurut gue. setuju. Villa lawan Wolves minggu ini, terus ke West Ham, terus Luton, Forest, Fulham, Spurs, sama Bournemouth. Itu lumayan banget sih. Bisa banget tuh dari fixtures ini Cash dapat clean sheet dan attacking returns. Jadi tapi dengan kata lain 3 fixtures ke depan triple up on Spurs and Villa recommended nih buat lu. Nggak recommended, tapi not a bad one to try juga. Ya kalau ada space dan ada duitnya, why not? Ya Ya kan? space kayaknya mungkin untuk defender dan untuk defender bisa lah dengan Botman cedera, ya kan? Paling tinggal ya, cari Trippier gitu. Tapi untuk midfielder yang agak-agak tricky, Mas striker, striker. Iya, midfielder sih, ya kan? Berarti dengan Ya, kata lain lu udah ambil tiga slot tuh. Diaby, Madison sama Son, on. ya kan? Ya, it's tricky tapi ya it's worth it. I do agree. Iya. Cash juga harganya nih udah 4 kali naik nih. Dia kayaknya kalau nggak salah satu pemain yang paling banyak deh naiknya. Sekarang udah 4,9 juta. Tapi menurut gue masih murah sih. And it's not too late to get him to your team. Agree. I think it's an easy pick and forget sih. Iya, setuju. Well, for the rest of the season apa for the next few game weeks doang? For the rest of the season, I can safely say karena gini, Oh. kita dapat pemain yang sangat ofensif, ya, out of positions. Itu tuh udah luxurious banget gak sih di FPL gitu loh. Dan maksudnya kalau misalkan dia kan maksudnya main di depan banget nih si Matty Cash. Jadi potensi golnya, potensi asisnya tinggi banget gitu. Jadi sangat worth it. Sekarang juga masih oke, tapi kalau udah harganya di atas 5 tuh kayaknya udah mulai sulit tuh. Setuju. Ya, makanya mumpung masih 4,9 nih, belum 5 pas. Ya kan? Dan kalau sebenarnya gampang juga sih kalau kalian punya defenders kayak Estupinian nih. Dia kan salah satu yang di-own paling banyak nih di FPL di game. Jual Estu ke cash make sense gak sih Mike?
Make sense Make kan? sense, make sense. Apalagi kalau kalian mau jual Chilwell, ya kan? Pasti pada banyak punya Chilwell. Masih ya? Nggak tahu lah. Kemarin-kemarin, maksudnya kemarin-kemarin kan pada triple out Ya. on Chelsea or double up on Chelsea, tapi pasti pada punya Chilwell gitu loh, Hmm, atau setuju. Jackson. Nah, jadi kayak it's an easy sell, it's an easy switch. Ya, ya. Oke, lanjut ke midfielders. Siapa Mike? Udah pasti ketebak ya. Si Spurs itu mulai esensial, pick at your own risk. Son atau Madison, tapi mungkin sekarang jadinya Richarlison juga mesti nggak gitu kan. Ya kalau misalkan goal threat Son, tapi kalau minute wise Madison. Jadi ya pick your do your own pick sih. Take your own pick sih. Tapi dengan lo kayak lo gini nih, double up on double Son, Madison dan Son, gimana nih? Lo Ya udah. rekomen orang-orang double up juga? Yoi, yoi, yoi. Sekarang mau mainin siapa? Pertanyaannya. Hah? Pasti sekarang semua orang punya punya MU aset kan. It's an easy switch lah. Ya gue mau nambahin aja sih Pak. Gue juga milihnya Heung-min Son yang akan lawan Luton minggu ini. Dia pemain yang sangat-sangat on form sekarang sejak dimainin sebagai striker. Dan dari game week 4 tuh dia udah 6 goals nih in the last 4 games. Ya kan? Dan ownership-nya juga masih rendah sih sebenarnya. Dia sekarang 25,2% doang. Dan kalau nggak salah di FPL by Spot Mini League juga baru berapa belas persen lah, nggak banyak lah gitu. Dan kalau memang ada yang double up kayak lo gitu ya pasti otomatis yang jadi diferensialnya si Son, ya kan? Gua nggak yakin dia bakal jadi diferensial sih minggu ini. Akan banyak banget dibeli ya. Hmm. Hmm. Ya dia sebenarnya juga udah nomor 2 nih Ya. yang ditransferin minggu ini. Tapi mungkin bisa jadi diferensial kapten. Itu dia, yes. Bisa banget sih dengan si Haaland yang blanking juga minggu lalu dan akan lawan Arsenal juga minggu ini. Tapi that's a good point ya. Si Haaland, lu lihat gak sih ada beberapa draft yang udah mulai di dunia sosial media ini yang sudah mulai meninggalkan Haaland. Berani nggak lo? Kalau gue sih enggak ya. Honestly speaking sih enggak sama sekali. Gila loh, mau ninggalin Haaland yang di own lebih dari 90% dan ada chance buat dia eksplosif juga masih tetap. Chance itu ada, tapi lu lihat deh berapa game terakhir yang eksplosif malah Alvarez. Iya, iya, iya emang. Kalau kita total poinnya itu tinggian Alvarez deh kayaknya beberapa game terakhir. Ya, serem sih, tapi kayaknya gue nggak segila itu sih. Karena orang kayak gambling pindah dari Haaland ke Salah, mereka dapat another 1.5, mereka bisa invest di tempat lain. It's a they see it as an investment. Gue personally I wouldn't dare juga. Ya Selain gila. gue juga nggak mau pakai Salah sih. Terus lanjut kalau gitu ke forwards. Siapa nih Mike? Forwards yang essential. Forwards yang esensial. Watkins, ya Watkins esensial. Oke, ya gue juga setuju sih Watkins. Setelah 23 poin minggu lalu karena dia hat-trick plus 2 assist kan. Nyesel sih sebenarnya gue bilang dia essential minggu lalu tapi gue nggak beli. Tapi gue beli aja. Tapi maksud gue si Watkins ini ya dibilang konsisten. Cuman golnya baru datang di 2 game terakhir. Hmm. Dia sebetulnya so far baru blank sekali. Sisanya asis mulu ya kan. Yeah. Dia golnya baru datang di 2 game terakhir gitu. Dia sekarang dimainin sama Unai Emery kayak jadi lebih kayak Kane gitu nggak sih dulu di Spurs? Kalau enggak sih, kalau gue ngeliat dia mainnya sejajar sama si Diaby sih. Jadi nggak ada satu focal pointnya, maksudnya nggak ada yang target man-nya siapa, goal scorernya siapa, goal getternya siapa, nggak ada gitu. Jadi either Diaby atau Watkins, selalu kayak gitu. Yeah. Tapi dengan dia very very involved di attackingnya Aston Villa tuh menarik banget sih. Sebenarnya ini sekarang setelah 23 poin yang minggu lalu dia jadi
transfer pasti. Top transfer, yes, nomor 1 minggu ini. Dan dia jadi pemain FPL yang poinnya paling tinggi in the entire game. Iya, karena dia konsisten, Pak. The other Kane. Iya. Yeah. Saka sama Haaland 53 points. Dan sebenarnya juga ya kayak tadi kita bilang ya, ya sebenarnya underlying statsnya Watkins tuh bagus sih. Touches in the box dia nomor 2 di antara semua aset FPL. Non penalty XG kelima di antara forwards. Shots, chances created, bonus points tuh dia nomor 2 di antara forwards. Ya. Dan goal involvementnya sih, iya. Tadi yang karena kita bilang dia nggak pernah blanking, cuma sekali doang. Dan sisanya kan asis mulu. Makanya goal involvementnya dia tuh paling tinggi di antara semua forwards. Sebenarnya Watkins juga bisa jadi another captain pick kan minggu ini. Iya. Bisa. Wait. Lawan siapa ya? Wolves. Nggak, sulit. Wait. Wolves tuh lumayan alot lately. Setelah Yeah, right. setelah ngeblankingin Haaland, nextnya ngeblankingin Watkins nih jangan-jangan. Bisa dengan kutukan transfer. Kan udah selesai, kan udah stop di Trippier kemarin. Asal jangan lanjut aja lagi minggu ini. Karena spoiler alert, gue udah early transfer dan gue udah masukin Watkins. Oke, lanjut nih ke differentials, Mike. Siapa aja nih aset-aset FPL differentials yang menarik perhatian lo? Oke, kalau striker, gue punya Awoniyi. 2 game ke depan, mantap. Lagi. Iyalah, lagi lah. Kan diferensial, Pak. Dia baru 6%, tapi udah gitu. Udah. Terus kedua, Nunes. Gue yakin Nunes bisa jadi diferensial. Iya. Gak banyak yang punya kan, Darwin? Enggak. Kenapa? Karena Gakpo cedera, Jota kartu merah, udah pasti Nunes harus dimainin. Iya. Kalau kemarin gue rasa sih tactical matters aja sih. Udah, ya Darwin juga cuma 12,5 ya. Ya lo mah enak udah punya Darwin dari wildcard. Ya walaupun kita lihat lah ya, kalau misalkan dia tetap, maksudnya Darwin kalau dimainin sejak yang dia comeback formnya itu, kalau dimainin dia pasti ngepoint. Kemarin dia nggak dimainin, menurut gue nggak starter karena tactical reason. Ya pinter juga, lihat begitu waktu Liverpool 11-11 ada, Gakpo tuh narik banget kan. Sedangkan kalau Darwin tuh ujung tombak banget gitu loh. Benar-benar ngacak-ngacak. Maksudnya ya bingung kan, sangat dinamis tuh pergerakan Salah, Gakpo sama Diaz gitu. Iya. Tapi gue yakin minggu ini pasti Darwin starter, kayaknya ngepoint. Dan lawan Brighton ya. Iya, yang udah lagi juga udah nggak on form gitu loh. Gue masih tetap megang untuk this week Anderson sih. Seperti yang gue bilang dulu, terbukti kan? Ya. Ya kebetulan gue juga milihnya Marcus Anderson minggu ini. Dia harganya 4,7 kan, dan ownership-nya baru 11,2% in the entire game. Lawan Forest at home minggu ini. Ya sebenarnya sih fixture-nya Palace agak mix ya menurut gue nih. Sebenarnya kalau kalian beli atau emang udah punya udah punya Anderson, mainin dia minggu ini dan bench in the next 2 game weeks, itu sebenarnya totally fine, iya benar. Karena Palace next 2 game weeks tuh lawannya Newcastle sama Spurs back to back. Tapi nih ntar di game week 11 sampai 13 fixture-nya Palace bisa dibilang lumayan nih karena lawannya Burnley, Everton, Luton. Jadi ada potensi clean sheet kan di situ. Sama MU aja clean sheet minggu lalu, even ngegolin. Masa sama Forest? Kalau MU kayaknya udah gak bisa dihitung, jadiin patokan deh. Iya. Habis dipuji langsung lawak Pak itu Bruno. Aduh. Sudahlah. Gue ngikutin orang-orang aja ngatain MU. Let's go. Capek anjir kalau mulu, kesel. Terus sorry, gue punya pertanyaan nih. Lu masih ada diferensial nggak tapi sebelumnya? Ya paling yang sebenarnya agak obvious ya Diaby tadi. Nah itu kayaknya nggak obvious sih. Itu nggak diferensial sih. Almost everyone. Ya nanti kita bahas. Waktu buy, hold and sell. Nah tapi pertanyaan gue, menurut lu Neto bisa jadi good diferensial nggak? Pick and forget.
sebagai pick and forget kayaknya enggak deh. Ya, gue tadi agak agak melihat dia sih sebenarnya. Udah melirik-melirik lah ke Neto. Dia harganya 5,6 dan dipilih apa di select-nya 5,3% doang ownership-nya. Dengan fixtures-nya yang agak mix dan ya kayak selalu kita bilang midfield tempatnya udah limited banget nggak sih? Mulai Dan geser sih. Karena untuk 3 game week ke depan kan, yang tadi kita sempat bilang kan, Spurs, esensial, siapa tadi namanya? Diaby esensial, ya kan? hmm, Berarti kan tinggal 2 slot nih. Mostly siapa sih yang on form midfielder? Saka. cedera. Ya, oke lah. Bisa lah. Tapi siapa lagi gitu. Jadi menurut gue sih, ya kalau lu mau berani take the risk bisa bisa jadi variasi kan. Lu main 4 back, 3 striker, maksudnya sekarang udah pasti ada Udogi, ada Cash. Habis itu punya punya Newcastle 2 nih, ya kan? Kalau nggak 3 back, 4 back. Berarti Ya, kan midfieldernya kalau nggak 4 midfielder, 3 midfielder, ya menurut kalau lu berani bisa jadi diferensial juga nggak sih? Nggak tahu ya. It's just a 5 cents saja. bisa. Tapi ya asal bener aja sih milih kapan dimainin ya gitu loh. Ya, Bukan ya. kan kita nggak mungkin beli dia terus nggak dimainin kan, dia cuma di bench nomor 3 gitu kan, nggak mungkin ya. Ya placeholder juga dia sebetulnya kan dengan harga segitu. Tapi dia ntar di game week 9 dapat Wolves. Di game week 11 dapat Sheffield. Maksudnya dia bisa rotate well gitu loh. Iya sih. eh ya pick at your own risk sih. Ya, ya. Menurut gue. Tapi ya it's a good shout, Pedro Neto. Satu lagi, Luis Diaz. Will you take him as a differential? Iya, tapi gue udah ada salah anyway, so like Oh, oke oke kalau oke. gue Ya, personally gue udah ada salah nih. ya ya, oke. Benar-benar. Iya. Tapi kalau bagi yang nggak punya salah dan nggak punya root ke salah, siapa kira-kira yang lo bakal suggest as a differential to cover si salah? Kalau gua kan Darwin. Ya, Darwin menarik. Siapa lagi selain Darwin sih sebenarnya? Paling Soboslai yang Karena dia ngambil set piece sih ya. dia Kecuali ngambil. penalti. Uh-uh. Dan dia harganya juga 0,5 lebih murah daripada Diaz. Diaz kan 7,5, Soboslai 7 nih. Dia mainnya juga kayak Madison sih. Dan jadwalnya Liverpool kan udah mulai Setelah international break ya. ya. Ya dari sekarang juga sebenarnya udah lumayan sih lawan Brighton, tapi walaupun mainnya away. Tapi setelah international break nih Liverpool very very enticing sih. Even 4 game setelah international break lawan Everton itu kan derby tuh at home. Hmm. Terus lawan Forest at home lagi. Terus lawan Luton. Terus lawan Brighton. Terus baru lawan City di game 13. Ya, very very nice kalau udah ada salah atau mau beli salah juga. Maybe mulai sekarang sih geraknya ya kan. Hmm. Ya, Oke. Next, ya tadi sebenarnya kita udah agak-agak bahas watchlist ya, itu termasuk watchlist. Kita tambahin lagi lah, Mike, list watchlist, nah, kan panjang. Siapa nih yang menarik untuk kita pantau minggu ini sampai ya probably setelah international break kan? Bowen. Bowen, ya baru mau bilang. Tapi kalau disuruh milih Bowen atau Ward-Prowse, karena harganya lumayan kan, Bowen. tetap Bowen ya. Bowen. Tetap Bowen. Walaupun Ward-Prowse mainnya beda sekarang dengan waktu dia main di Soton. Hmm. Jadi lebih kalau Soton kan dia belakang banget tuh kan di playmaker dia tuh lebih sentral, lebih ke depan. Tapi Bowen tuh lebih advance posisinya dan lebih eksplosif lah ketimbang Ward-Prowse. Walaupun Ward-Prowse punya senjata free kick-nya lebih mematikan dibanding Bowen ya. Tapi bener aja kan kemarin gue bilang Bowen nih Bowen. Gue nggak walaupun nggak beli Bowen tapi dia ngegol. Kampret emang. Lo akan masukin nggak Bowen? If I can find a way ya. Dan kapan? Maunya sih at the soonest ya. Tapi minggu ini lawan Newcastle. Ya nggak bisa. Tapi maksudnya Bowen tuh harganya udah naik loh walaupun lawannya susah-susah, ya kan? Jadi kayaknya orang sebelum harganya tinggi banget udah cepet-cepet gitu. Cuman maksud gua sekarang gini, Spurs gamenya bagus 3 game week aja, ya kan? Habis itu lawan Chelsea walaupun Chelsea amburadul, lawan Wolves, lawan Aston Villa. Nah, di game week 10 11 West Ham tuh udah mulai bagus juga. Sebetulnya in fact
di game week 10 itunya udah bagus gitu loh. Udah bisa mulai. Jadi mungkin plan gue untuk dapetin Bowen adalah Madison ke Bowen. Wow. Ya, Oke. karena gue ngeliat yang lebih eksplosif adalah Spurs. Dan gue nggak Spurs apa? Son. Dan gue nggak ngeliat triple up on Chelsea on Spurs itu bakal everlasting gitu. At the end of the day kita harus pilih yang jadwalnya lebih advantage yang mana kan. Hmm. Walaupun nah dia Son sama Madison, gue lebih pilih eksplosifnya Son ketimbang minutes-nya Madison. Karena dia goal creator, bukan goal getter. Terus nih lo kan belum ada attackersnya Villa nih Mike. Kalau lo harus milih Diaby atau Watkins, who would you pick? Nice one. Gua kayaknya lebih bisa pilih Diaby. Lebih mungkin root ke Diaby ketimbang rootnya ke Watkins. Karena gue butuh coverage-nya Liverpool, Liverpool ini, ya kan? Gue nggak bisa, I cannot find my way to Salah. Dengan bawa Salah, gue ngeliat tim gue nggak balance. Jadi gue harus cari siapa ini yang bisa cover gitu. 2 game week sebelumnya lumayan, Darwin tuh bisa ngecover hitnya Salah jadi nggak sebesar itu gitu loh. Jadi dan itu satu. Udah gitu kan gue juga nggak, kita tadi bahas nggak berani kalau nggak ada Haaland. Dan ketiga menurut gue Alvarez tuh tetap solid pick gitu. Jadi gue nggak bisa dapet optionsnya nih. Siapa Watkins nih gitu. Maksud gue at least sampai kita dapat opsi Alvarez sudah bukan pilihan Pep lagi, udah nggak esensial itu di Pep, baru bisa pindah sih. Walaupun sempat kebersit di keinginan gue antara Darwin atau Alvarez gue pindahin jadi Watkins. Tapi dengan yang tadi gue bilang, kayaknya 2 itu masih esensial gitu di tim gue. Jadi gue nggak bisa, I cannot find my way to get Watkins. Oke. Yo wes, kalau gitu kita ke segmen terakhir nih, hold or sell. Saka, Mike, lagi-lagi 2 minggu berturut-turut. Semalam nih di Champions League dia di-sub kan, karena injured lagi nih. Early kan, dan Arteta bilang itu is a muscular issue and it does not look good. Saka akan lawan City minggu ini. Dan fixture Arsenal juga bisa dibilang mix kan, buat 4 game week ke depan lah. Minggu ini City, terus ke Chelsea, terus Sheffield sama Newcastle. Gimana? Saka owners kayak lo nih, die hard fans Saka owners, hold or sell? Maksudnya kan sampai kita ada konfirmasi Saka ini cederanya sampai kapan, menurut gue sih hold lah ya. Kecuali lu butuh, maksudnya ada immediate fix gitu. Kalau misalkan gue kan Saka nggak main, ya tim gue lumayan berantakan sih sebenarnya. Midfieldnya Mbumo, Fernandes, Saka tuh sekarang adalah yang mesti out dari tim gue gitu. Tapi with that being said, gimana kalau misalkan itu bukan poin, maksudnya lu nggak ada immediate needs gitu, lu udah punya yang esensial buat minggu ini, hold. Karena kita nggak akan pernah tahu. Masalahnya Saka ini kan juga big game player juga, dia juga konsisten ya kan. Jadi I don't see why we should sell Saka juga gitu. Out of my biasity ya. Kayak Botman lah. Botman kan dibilangnya kayak after international break bisa main nih. I think that's the same issue with Saka juga gitu. Oke, ya nextnya gue juga sebenarnya mau ngomongin Botman sih. Hold or sell jadinya Botman. Kalau lu udah punya Udogie, Cass, terus Share atau Trippier, hold. Karena lu bisa mainin yang lain kan. Oke. Tapi kalau nggak ada dan harus sell, penggantinya kira-kira siapa nih? Karena Botman juga lumayan murah kan sebenarnya, jadi harganya nggak terlalu. Kalau lu punya duitnya, Share boleh, karena kan kayak kemarin kan dia sebetulnya nggak gol tapi dia dapat bonus poin karena kan dia ngambil set piece. Ya, kalau lu punya duit dan punya luxury dan nggak ada needs untuk allocate the funds to other area, go with Share. Tapi kalau nggak ada, Dan Burn is the key. Walaupun a good fun, yang itu tuh yang kemarin gantiin dia, yang harganya di bawah 4. Lange whatever. Lascelles. Iya. Ya itu senior kan. It's a good punch lah. Ya, tapi itu Lascelles pasti itu kalau udah Botman balik mah Gone. udah up
lagi, iya. Ya, ya. Terus ini kita bahas Manchester City nih, Mike. Manchester City assets. Eh tadi gue lihat-lihat transfer out minggu ini. Yang kayak tadi kita udah bahas juga. Haaland, dia peringkat 17 nih yang ditransfer out minggu ini. Udah ada 81.000 managers yang jual Haaland minggu ini. Nggak tahu mereka karena kesel minggu lalu blanking atau emang sebenarnya make sense jual Haaland karena akan dapat duit banyak. Fixtures wise juga City sebenarnya kayak susah-susah gampang kan. Menurut lo gimana nih? Tetap hold sih. Kita nggak pernah tahu sih Haaland tuh kalau misalkan lagi on fire banget masalahnya. You'll miss out dengan ownership setinggi itu sih. Dan kan banyak nih yang own City players. Hmm. Alvarez contohnya. Sama Foden. Hold or sell nih minggu ini. Alvarez definitely hold. Foden sell. Foden sell. Padahal dia differential loh. Bisa dihitung ya. Ini karena bias akan lawan Arsenal nih. Apa gimana? Satu, kedua ada other options di tengahnya. Kayak siapa? Lu bisa Salah, Diaz, habis itu Diaby. Sekarang everyone pasti punya Spurs asset, punya Saka, ya kan? Tinggi dong, benar nggak? Terus semua orang punya si Manchester assets lah, whoever it is. Nah, permasalahannya lu mau pindahin ke siapa, ya kan? Terus lu punya Foden misalkan gitu. Yeah. Atau itu. It's an easy fix gak sih? Foden sama Bruno yang Manchester assets yang fixture-nya udah nggak bagus. Maksudnya fixture wise banyak fixture lain yang kita bisa attack gitu loh. Ya sebenarnya kalau ngomongin fixtures wise doang nih ya, MU not a bad one. Aside from City di game week 10, minggu ini lawan Brentford at home, terus lawan Sheffield. Ntar game week lalu. ya masalahnya kan tadi gue bilang fixtures wise gampang. Masalahnya playersnya ini loh yang nggak nge-convert poinnya. Iya, cuman kan kita juga harus ngeliat form fixtures and form. Yang tadi gue sebutkan fixtures and formnya semua lagi klop, lagi klik. Ya udah langsung aja lah. Speaking of Manchester, lo kan sebagai Bruno owners, definitely out. Definitely out. Minggu ini. Ya. Yeah. Minggu ini, wow, oke. Okay. Why do you think lawan Brentford di home bisa bounce? Karena nggak tahu sih, iya. gue udah nggak bisa ngedefend MU sekarang. Iya. Get your point. Jadi jual ya. Jual. Kalau Rashford juga of course jual. Of course. Even worse stats season mungkin ini. Masih belum ada yang punya double Spurs. Get the double Spurs now. Oke. Next one, Mbeumo nih. 3 game week berturut-turut blanking. Lo sebagai Mbeumo owners juga, gimana nih? Sell. Minggu ini juga. Apa lo akan lo akan ya minggu ini udah fix sih. Gue belum melakukan aja. Mbeumo ke siapa tuh namanya? Diaby. Easy. Easy transfer. Dan save you money ya? Ya, enggak juga. Harganya sama. Sama ya? Sebetulnya. Oke. Ya udah, kalau gitu seperti biasa nih, kita kasih tahu dulu transfer formation dan captain picks kita masing-masing. Gue duluan ya. Tadi gue udah bilang gue udah early transfer dan gue decide buat take a hit minggu ini. Gue minus 4. Jadi gue jeng-jeng. Ini nggak tahu kenapa gue kayaknya agak kesurupan atau apa. Gue jual Rashford dan gue jual Alvarez. Gue beli Watkins dan gue beli Bruno. Bruno? Apa bedanya, Pak? Nggak, gini. Gue mau beli Son, tapi gue gak ada duitnya. Karena gue udah ada salah. Dan gue udah ada si Sar. Gue itu salah kemarin kayaknya pas wildcard ngaktifinnya my fifth midfielder tuh gue pilihnya Sar nya Tottenham. Jadi kalau gue mau beli Son ya gue harus mau nggak mau jual Sar lagi yang harganya juga udah. Jadi intinya budget issue lah gue nggak bisa masukin Son karena gue udah ada salah. Formation gue 3-4-3. Kiper gue ada Areola,
Backnya gue Cash, Shar, sama Udogi. Tengahnya gue ada Ward-Prowse, Salah, Fernandes, dan Madison. Dan depannya gue ada Haaland, Watkins, dan Højlund. Gue cuma berharap aja nih tiap minggu bias gue turn itself around. Nggak menghancurkan gue. Karena sekarang dengan gue ada Bruno dan ada Højlund, ya Højlund kan emang differential kan. Tapi dengan ada Bruno, gue ganti sideways move dari Rashford ke Bruno, jadinya Bruno yang differential kan. Captaincy bingung, to be honest. Yang pasti kayaknya most likely gue nggak akan di Haaland. Gue dua option gue either Watkins yang akan lawan Wolves atau Salah yang akan lawan Brighton, atau Madison even yang akan lawan Luton. Tapi tiga-tiganya ini mereka mainnya away sih, jadi I don't know, we'll see. Tapi sih for now masih di Watkins. Kalau lo gimana? Kalau gua akan mainin ini what I have in mind ya. Gua akan mainin 4-4-2. Kipernya Leno, of course. Backnya Cash, Udogi, Shar. Sekarang sih masih Botman, tapi kan Botman udah cedera ya. Plannya adalah gue baca dulu tim gue ya. Ini karena formasi nggak akan berubah. Ini Botman. Tengahnya gue ada Son, Madison, Bruno, Mbumo. Depannya Darwin, Haaland. Plannya adalah minggu ini minus sih. Mau nggak mau. Tapi gue ngeliat minus gue ini adalah mengalah untuk menang. Kenapa? Karena gue mau transfernya yang out itu adalah Botman, Mbumo, Bruno. Yang in adalah Trippier, Diaby, Eze. Eze cedera? Enggak. Serius? Cedera. Ya udah cari another placeholder. Dan mainin Saka. Ya maksudnya ya kalau mungkin kalau misalkan Eze cedera another placeholder aja. Habis itu yang dimainin Alvarez atau Saka. Kalau Saka nggak cedera ya. Yeah. Wow. Karena gue butuh uangnya. Sebetulnya smart move-nya adalah Saka ke Odegaard. Cuman gue butuh duitnya, kalau nggak gue nggak dapet Trippier. Iya sih. Plan-nya ke depan adalah Trippier dan Botman sih, bukan Trippier dengan Shar. Jadi nanti lo akan ganti lagi sideways move lagi dari Shar. Once Botman available, ya. Karena gue mau punya Bowen. Oke. That way, midfielder-nya bakal Saka, Son, Madison, Diaby, Bowen. Belakangnya Cash, Udogi, Trippier, siapa tadi namanya? Botman. Depannya Darwin, Alvarez, sama Haaland. I think it's good for the next 10 game week. Kalau nggak ada perubahan ya. Wow, 10. Banyak juga loh. It rotates well gitu. Maksudnya 5 game week, 6 game week, it rotates well gitu loh. Ya cuma tinggal benching headache-nya doang kan. Iya, ya sebetulnya bukan benching headache sih. Fixture wise itu bisa dimain-mainin banget. Gue agak lupa gimana. Gue juga gak punya tabel perbandingannya. Tapi kalau nggak salah dengan that plan, it rotates well aja. Oke. Captaincy siapa nih? Captaincy is a good one. I'm leaning toward the Son sih minggu ini. As of now ada Son. Ada di Son. Oke. Karena Arsenal juga tengah belakangnya full force, ya kan? Cuman depannya aja yang nggak ada Saka. Tapi Trossard udah main. Jangan salah, Trossard udah main. Ya. Betul. Trossard bisa main di kanan dan kita tahu Trossard main di kanan juga sama berantakan dan jangan dimainin di kiri kan. Ya. Oke. Menarik. Ya udah, kalau gitu I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 8 itu ada di hari Sabtu 7 Oktober jam 5 sore. Jangan lupa buat subscribe YouTube FPL Bias dan kita juga ada di TikTok, X sama Threads, so make sure buat follow semua. Kita akan break minggu depan karena IPL juga ada international break dan akan balik lagi minggu depannya buat bahas pemain mana aja yang essential di game 9. Oke, Mike. Thanks for your time. Good luck buat semua and we'll see you next time. Bye. Bye.